perkenalkan nama saya Faika Alfa Cahyadi. Saya dari kelas 6D SDN 191 Babakan, Surabaya. Hari ini saya akan bercerita tentang legenda Gunung Tangkuban Perahu. Jadi, didengar ya ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik jelita, bernama Dayang Sumbi. Ia sangat gemar menenun. Suatu hari, ketika sedang menenun, benang tenunnya menggelinding keluar rumah. Gadis itu berucap, "Ah, benangku jauh sekali jatuhnya. Siapapun yang mengambilkan benang tenunku, kalau ia perempuan akan kuangkat sebagai saudaraku, kalau laki-laki ia akan menjadi suamiku." Tiba-tiba, datanglah seekor anjing membawakan benang miliknya. Anjing tersebut bernama si Tumang. Dayang Sumbi pun terpaksa memenuhi janjinya. Mereka pun menikah. Ternyata si Tumang adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi binatang dan dibuang ke bumi. Waktu berlalu, Dayang Sumbi pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan yang diberi nama Sangkuriang. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk berburu mencari hati kijang. Sangkuriang pun berangkat ke hutan bersama ditemani di si Tumang. Setelah berburu sepanjang hari, Sangkuriang tak mendapatkan satu ekor kijang. Ia juga kesal karena si Tumang tidak membantunya berburu. Sangkuriang marah lalu memanah si Tumang sehingga anjing itu mati. Sangkuriang mengambil hati si Tumang dan membawanya pulang. Dayang Sumbi tidak percaya bahwa hati yang dibawa anaknya itu adalah hati rusa. Akhirnya Sangkuriang mengakui bahwa hati yang dibawanya adalah hati si Tumang. Betapa murkanya Dayang Sumbi, tanpa sadar ia memukulkan gayung yang dipegangnya ke kepala si Sangkuriang sehingga menimbulkan bekas luka di kepala anak itu. Sangkuriang kesal lalu pergi meninggalkan rumah. Dayang Sumbi menyesali perbuatannya. Dalam perasaan sedih, ia mengasingkan diri. Kesungguhannya dalam bertapa membuat para dewa menganugerahkannya kecantikan abadi. Tahun berganti tahun, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Selain itu, dia juga memiliki berbagai ilmu kesaktian karena berguru dengan beberapa pertapa sakti. Suatu hari, ketika sedang mengembara, ia sampai di suatu tempat dan bertemu dengan seorang gadis cantik dan mempesona. Ia adalah Dayang Sumbi. Mereka saling jatuh cinta tanpa tahu bahwa mereka adalah ibu dan anak. Sangkuriang pun hendak meminangnya. Ketika mendekati hari pertunangan, Sangkuriang bermaksud pergi berburu. Nah, ketika akan mengikatkan tali di kepala calon suaminya itu, Dayang Sumbi melihat ada bekas luka yang sama persis dengan bekas luka anaknya. Ia sangat terkejut dan yakin bahwa calon suaminya itu adalah anak kandungnya. Dayang Sumbi segera mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya itu. Ia mengajukan persyaratan, yaitu membendung sungai Citarum dan membuat sampan yang besar. Kedua syarat itu harus diselesaikan sebelum fajar tiba. Sangkuriang menjanggupinya. Sangkuriang pun meminta bantuan para makhluk gaib untuk menyelesaikan tugas itu. Sebelum fajar menyingsing, Sangkuriang telah hampir menyelesaikan persyaratan itu. Dayang Sumbi panik sekali. Ia meminta perempuan desa untuk menumbuk padi. Ayam jago pun berkokok karena mengira fajar telah datang. Para makhluk gaib yang datang membantu Sangkuriang pun ketakutan. Sangkuriang sangat kesal sekali. Usahanya gagal. Dengan marah, ia menjebol tanggul yang telah hampir selesai dibuatnya. Akibatnya terjadilah banjir yang melanda seluruh desa. Sampan yang juga telah jadi pun ia tendang sehingga terlempar jauh dan terbalik. Sampan besar itu lama-kelamaan berubah menjadi sebuah gunung yang kemudian diberi nama Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya perahu terbalik. Nah, ceritanya menarik kan? Kita belajar banyak hal dari cerita ini. Ceritanya banyak sekali pesan moralnya deh pokoknya. Jadi sekian saja cerita dari saya hari ini. Terima kasih.